Sahabat Salon, Sahabat Salom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari pagi ini kau sediakan bulpoin, catatan, sehingga ibadahmu hari ini tidak sia-sia. Kalau dari mulutmu mengatakan amin, pada waktu mendengarkan sahabat Salon dan engkau mengatakan amin, itu adalah berkat. Engkau terima berkat. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tidak akan lalai perkataannya. Dia tetap akan ingat sampai selama-lamanya. Karena memang hukum Taurat itu adalah kekal. Saya berulang-ulang kali. Setiap saya mengatakan sahabat Salom, kamu menjawab amin, ikut terima berkat. Dan Tuhan akan mencatatmu. Ya. Dia akan mencatatmu. Kalau engkau baca namanya Maliaki 3 ayat 16. Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dan akan mencatatmu di situ. Jangan sepelekan. Hari Sabat itu hari yang diberkati loh, saudara. Kalau engkau sia-siakan hari Sabat ini, itu orang paling rugi di dunia. Apalagi kalau kau pindahkan, itu fatal namanya. Ya. Yeremia 9 ayatnya 24 juga di sana mencatat. Engkau harus punya pemahaman yang benar. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Sungguh kusukai kalau engkau punya pemahaman mengasihi firman, maka saya mengatakan setiap ibadah Sabat itu, kalian mencatatnya. So, kalian renung lagi. Ikuti ibadah ini sampai selesai. Supaya engkau punya pemahaman yang benar. Tanpa pemahaman isi kitab suci, lu nggak dapat apa-apa. Ya. Kembali pagi ini, kita bersama-sama, kita merenungkan apa yang kita dengar nanti. Renungan kita hari ini, Hakim-Hakim 6, ayat 1 sampai ke 40. Sekali lagi renungan kita hari ini, Hakim-Hakim 6, ayat 1 sampai ke 40. Satu orang baca. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Yahweh. Ketika orang Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, maka Yahweh mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mitsraim dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mitsraim dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh Tuhanmu. Maka janganlah kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Yahweh menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Yahweh telah menuntun kita keluar dari Mitsraim? Tetapi sekarang Yahweh membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Yahweh kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Yahweh kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dan seeva tepung. Ditaruhnyalah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya di dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnyalah demikian. Dan malaikat Yahweh mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Yahweh dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Yahweh. Lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Yahweh, sebab memang telah kulihat malaikat Yahweh dengan berhadapan muka. Tetapi firman Yahweh kepadanya, Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Yahweh dan menamainya Yahweh itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Yahweh berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Yahweh Tuhanmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkannya mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang itu kepada Yoas, Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena dia telah merobohkan mezbah Baal dan karena telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Tuhan, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan orang nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Yahweh menguasai Gideon,
Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkannya untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang itu pun dikerahkannya untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Tuhan, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada empun, tapi di seluruh tanah itu tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnyalah guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Tuhan, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya gulungan bulu itu dan di seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Tuhan pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikian firman Yahweh. Haleluya. Ini ditulis ayat pertama ini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat ayatnya 6 di bawah itu tadi, karena orang Israel sangat melarat. Sangat melarat, sudah. Kenapa begitu melaratnya mereka ini? Katanya di atas ayat 1 tadi, katanya melakukan kejahatan apa? Kalau engkau tidak baca lengkap kitab suci ini, engkau tidak tahu kejahatan apa yang mereka lakukan. Ayat 13 lagi mengatakan, di bawah ayat 13 tadi, kalau Tuhan, apa katanya ayat 13-nya? Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Yahweh telah menuntun kita keluar dari Mitsraim? Tetapi sekarang Yahweh membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Coba saudara, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami seperti ini? Tapi mereka tidak pernah membaca kitab suci yang lengkap. Mungkin zaman Gideon itu kitab Taurat mereka sudah tinggalkan. Zaman Gideon itu tidak mengenal lagi Tuhan mereka yang bernama Yahweh. Jadi kalau saya katakan Yahweh di sini, ya, ini kan lembaga kitab Indonesia ini, ya, karena kitab lembaga kitab Indonesia tidak ada kata Yahweh. Jadi ada kata apa? Tuhan huruf besar semua. Terus kadang-kadang dia ada Allah huruf besar semua, saudara. Ya. Jadi orang tidak kenal lagi nama Yahweh sampai saat ini. Termasuk juga namanya orang Israel. Ini kejahatan demi kejahatan, saudara. Ya. Ayat 1 mengatakan, orang Israel itu begitu jahatnya mereka ini. Coba ayat 13 mengatakan, kalau Tuhan bersama kami, kenapa kami mengalami begini? Gitu? Ini jawaban yang konyol. Tidak belajar. Ya. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dari generasi ke generasi. Ya. Nenek moyangnya melakukan kejahatan yang fatal. Kalau engkau baca namanya, Keluaran 32 ayat 1 sampai ke 4. Itu kejahatan mereka loh, saudara ya. Makanya saudara penting sekali kalau engkau mengalami sesuatu harus engkau merenung. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti begini? Gitu. Kelakuan mereka ini, saudara, dari generasi ke generasi hanya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tinggalkan Tuhan Yahweh. Mereka tidak ingat lagi hukum Tuhan. Ya. Dari zaman Moses saja pun ada pelanggaran yang luar biasa jahatnya mereka itu. Kalau engkau baca namanya Keluaran 32 ayat 1 sampai ke 4. Cepat dibaca. Ketika bangsa itu melihat bahwa Mose mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Aharon dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Mose ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mitsraim,
Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Aharon kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Tuhanmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mitsraim. Coba saudara, ini kejahatan yang luar biasa. Masa Tuhannya namanya anak sapi? Bukankah pada waktu mendengar namanya hukum Taurat itu Tuhan bicara suara manusia? Kok bisa-bisanya mereka bikinkan anak sapi supaya dia menuntut kami masuk tanah perjanjian? Ini kejahatannya yang luar biasa. Kejahatan bangsa Israel itu luar biasa loh saudara. Akhirnya tadi yang kita baca sangat melarat. Akhirnya dia menjawab juga di Gideon, kalau Tuhan berserta kami, kenapa kami mengalami seperti itu? Dia tidak tahu apa yang dia lakukan juga orang tuanya maupun nenek moyangnya. Gitu? Dia tidak tahu. Dia anggap itu namanya Baal Aserah itu adalah Tuhan. Kenapa kejahatan bangsa ini, saudara, bangsa Israel ini luar biasa. Gitu? Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Padahal kalau kita baca lengkap kitab suci ini, kalau engkau baca namanya Keluaran 3 ayat 8 sana, Keluaran 3 ayat 8, aku akan menuntun namanya bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, saudara. Ya, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mitsraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itulah yang tidak merenungkan ini bangsa ini. Makanya saya mengatakan sampai detik ini bangsa Israel demi kejahatan yang mereka lakukan. Kalau engkau baca kitab suci, kalau engkau tidak baca kitab suci, engkau tidak tahu apa yang dilakukan ini manusia-manusia yang ada kolong langit itu. Sangat melarat. Gak ada lagi makanan, begitu susahnya. Padahal tadi kalau kita baca namanya Keluaran 3 ayat 8 katanya, aku menuntun mereka itu ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, saudara. Ya. Kejahatan yang fatal lagi yang mereka lakukan ini zaman Mose ini, saudara. Kalau engkau baca namanya Bilangan 21 ayatnya 4-6. Ini kejahatan mereka ini, saudara. Akhirnya apa? Benar-benar saudara zaman Gideon ini ada begitu susahnya mereka, sangat melarat, sangat miskin. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka melakukan kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud itu? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan dan tidak mengenal nama Yahweh lagi. Baca namanya Bilangan 21 ayat 4-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke laut, ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Mose, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mitsraim, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Yahweh menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu, yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Apa saudara? Kami sudah muak ini makna ini. Padahal setiap hari ini saudara dikasih namanya mana dengan makanan daging dari bulu puyuh, saudara. Ya. Kurang puas juga kami sudah muak. Ya. Begitu juga lah mereka sudah muak namanya hukum Tuhan ini. Sehingga mereka melarat. Melarat saudara, tidak ada makanan. Kenapa seperti itu? Karena mereka melakukan kejahatan apa yang dimaksud di situ? Ya. Berjalanlah waktu, apakah orang Israel itu sadar nggak? Halo? Tidak sadar. Ya. Saya mencatat saudara ya. Sesudah Mose itu siapa? Pengganti Mose siapa? Namanya Yosua bin Nun, saudara.
Yosua bin Nun itu orang benar kan? Benar. Orang benar. Catat itu saudara ya. Ada 2 orang yang saya catat di situ saudara. Ada 2 orang zaman Mose itu yang luar biasa. Ada namanya Yosua bin Nun dan siapa? Kaleb bin Yefune. 2 orang ini saudara saya coba menyelidiki ini tidak cacat di hadapan Tuhan. Akhirnya sesudah namanya Yosua bin Nun dengan Kaleb bin Yefune akhirnya apa? Israel menyimpang saudara. Ya. Menyimpang. Ya. Menyimpang dan menyimpang. Kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 2 ayat 10, 15 sampai 15 di sana, itu terbacalah perbuatan-perbuatan mereka ini ya, sebelum zaman namanya tadi Gideon saudara. Kalau engkau baca di situ namanya ya Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15 itu bagaimana jahatnya mereka ini. Ya. Makanya saya mengatakan tadi ayat 1, kejahatan apa yang mereka lakukan karena mereka meninggalkan hukum Tuhan dan tidak mengenal nama Yahweh lagi. Mereka mengganti saudara. Ada ibadah barunya mereka, ada Tuhan barunya mereka, ada namanya Baal dan Aserah. Baca Hakim-Hakim 2 ayatnya 10 sampai 15. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Yahweh ataupun perbuatannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Misraim, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Yahweh melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Yahweh dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Itulah kejahatannya mereka, kata saudara. Begitu jahatnya mereka sesudah namanya Yosua bin Nun dan Kaleb tadi ini, mereka melakukan kejahatan. Mereka tinggalkan namanya, tidak kenal nama Yahweh lagi, ya. Tidak kenal nama Yahweh lagi. Mereka buang namanya hukum Taurat itu. Akhirnya apa? Melarat. Pada waktu mereka melarat, mulailah mereka, kalau Tuhan ada tempat kami, kenapa harus kami begini. Mereka tidak pernah membaca tabiat-tabiatnya orang Israel sampai saat ini seperti itu, saudara. Ya, makanya penting sekali engkau membaca kitab suci dengan baik dan benar. Tanpa itu kau tidak pernah akan masuk dalam kerajaannya. Hanya kau melarat, kau mati sia-sia di kolong langit ini. Saya mau beritahukan. Itulah kejahatannya mereka ini. Kejahatan lagi. Apakah waktu itu kirim lagi namanya hakim, apakah mereka bertobat? Tidak, saudara. Terus saja mereka lakukan kejahatan. Ya? Kejahatan yang paling fatal lagi kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 3 ayat 7 di sana. Ya? Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Begitu Aserah. jahatnya mereka ini. Mereka melupakan Yahweh lagi. Tidak mengenal nama Yahweh lagi ini. Ya? Makanya saya mengatakan, ini lembaga kita Indonesia ini luar biasa jahatnya juga. Gitu? Kenapa saya mengatakan itu? Karena dia sudah mengganti nama Yahweh itu dengan Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang dia Allah huruf besar semua loh, saudara. Coba saudara. Gitu? Akhirnya orang sekarang tidak mengenal nama Yahweh lagi. Malah sebaliknya mereka menghujat nama ini. Gitu? Banyak sekali orang-orang yang di kolong langit mereka menghujat nama Yahweh. Akibatnya apa? Kita mati sia-sia. Gitu? Kalau dulu zaman namanya Gideon udah kelaparan yang luar biasa. Sekarang zaman kita penyakit luar biasa. Banyak orang yang mati sia-sia karena penyakit. Kalau engkau penyakit itu apa? Halo? Sampah. Kalau engkau penyakit kalau engkau kena penyakit karena apa? Dosa. Ya? Dosa. Karena dosa. Dosa itu apa? Karena engkau melanggar, engkau meninggalkan namanya hukum Tuhan ini. Gitu?
Catat baik-baik ya saudara. Kau renungkan baik-baik zaman kita sekarang ini, ya. Masih ada kelaparan nggak di kolong langit sampai saat ini? Masih. Di sana di Afrika banyak orang yang mati konyol, saudara. Mati mungkin karena nggak ada makanan. Ya, coba berapa tahun yang lalu, saudara, saya nonton di TV itu ada anak kecil, ya, coba dimakan burung bangkai itu, saudara. Dia masih hidup karena sudah tidak ada makan lagi, dibuang aja orang tua. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan namanya hukum Tuhan, tidak mengenal nama Yahweh lagi. Amin. Itulah akibatnya. Ya. Kalau zaman sekarang ini tidak bertanya lagi, kenapa saya mati ini, kena penyakit ini, tidak ada yang bertanya lagi, sudah. Tetap saja kejahatan demi kejahatan dari mimbar itu. Nama Yahweh itu adalah nama setan. Taurat itu tidak berguna dan tidak berlaku lagi. Coba saudara, akhirnya apa penyesalan kemudian hari? Kemarin khotbah saya yang lalu, berapa hari yang lalu, ya. Bagaimana namanya Yahweh ini? Ada perjanjian dengan Israel dengan nama pakai meterai darah, saudara. Ya. Kenapa sih tadi itu mereka bikin anak sapi? Karena namanya Mose ini ada tinggal di gunung itu selama berapa hari? 40 hari, 40 malam, saudara. Gitu? Untuk apa dia naik ke atas mimbar? Ke gunung itu? Untuk apa? Mau menerima namanya 10 hukum Taurat yang sudah dimeteraikan dengan darah, saudara. Ya. Ingat baik-baik, dia pergi ke sana itu, dia terima namanya kedua lobak batu, saudara. Ya. Pada waktu namanya ada di bumi sebelum dia naik itu, sudah ditukik belum 10 hukum Taurat itu? Belum. Ya. Sebelum ditukik dalam batu itu, makanya ada namanya perjanjian. Mereka serentak namanya orang Israel, kami akan mengikuti hukum. Ya. Makanya khotbah saya yang kemarin itu akhirnya dipercikan namanya darah. Ya. Sesudah percikan darah itu, dia bawalah kedua loh batu ini ke hadapan Tuhan untuk menukik namanya 10 hukum Taurat dengan jari Tuhan. Ini yang ditukik namanya pakai jari Tuhan ini, dia sampai saat ini diinjak supaya dibuang ini. Akhirnya kita mati konyol. Halo. Banyak orang yang mati konyol tidak bertanya lagi. Kenapa anakku mati ini? Belum umur namanya 70 tahun, 80 tahun. Kenapa mati? Tidak ada yang bertanya lagi. Bagaimana lu bertanya kalau di mimbarnya sampai saat detik ini? Teruslah maka umbar-umbarkan dari mimbar, racun dari mimbar itu bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Akhirnya kita yang tanggung. Ya. Kita tanggung perbuatan dosa-dosa mereka, kejahatan mereka dari generasi ke generasi sampai detik ini. Ya. Banyak orang yang mati konyol tidak bertanya lagi kenapa orang ini mati seperti itu. Ya. Kenapa mati penyakit? Karena penyakit. Kalau engkau mati karena penyakit umur 70 tahun, 80 tahun, sudah waktunya. Amin. Sudah waktunya. Tapi kalau engkau mati ini, saudara, masih lu muda. Lu mati ini, anak-anakmu masih kecil. Lu bertanya enggak? Kenapa seperti itu? Tidak ada lagi yang bertanya sampai saat ini. Malah sebaliknya. Yang paling miris, saudara. Pada waktu engkau mati, dia datanglah Pak Pendeta, dia pungut lagi persembahan, saudara. Miris sampai merinding kalau melihat seperti itu, saudara. Sampai detik ini. You know? Makanya saya mengatakan ini, kalau engkau tidak simak baik-baik ini, orang paling rugi di dunia. Jangan ada penyesalan kemudian hari. Amin. Jangan ada penyesalan kemudian hari. Jangan seperti namanya orang kaya dengan orang miskin. Akhirnya pada waktu mati ada penyesalan. Sebelum terlambat, kau simaklah khotbah ini, kau catatlah ini. Jangan lihat sama saya. Kalau engkau lihat sama saya, lo tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau perhatikan apa yang saya sampaikan, pasti engkau selamat. Amin. Ya. Kejahatan apa? Kejahatan mereka karena mereka tinggalkan hukum Tuhan.
Kejahatan mereka karena tidak mengenal nama Yahweh lagi. Mereka buat. Akhirnya ada ibadah barunya mereka. Namanya Baal dan Aserah. Saudara. Ya. Mereka anggap namanya Baal itu nama Tuhan juga. Mereka anggap Aserah itu nama Tuhan juga. Begitulah Israel sampai saat ini. Mereka namakan Tuhan mereka adalah siapa? Adonai atau Haseh. Pengikutnya banyak gak ini? Miliaran orang. Saya mau beritahukan. Tapi kalau engkau tidak sabar ini saudara, tadi kan kita sudah baca sekali lagi. Baca sekali lagi namanya Hakim 3 ayat 7 ini. Supaya pendengar ini mencatat, merenungkan ini saudara. Itulah kejahatan mereka orang ini sampai detik ini. Termasuk kita bangsa-bangsa ini juga. Baca lagi, kembali lagi Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Melupakan Yahweh. Mereka bikin ibadah baru. Mereka bikin perjanjian baru. Artinya Yahweh dihujat sampai saat ini. Ya. Berapa orang Kristen yang menghujat nama Yahweh? Berapa orang Kristen ini yang bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi? Ini miliaran orang, saudara. Saya mau beritahukan. Kalau engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau engkau tidak mencintai nama Yahweh itu, saudara. Cepat atau lambat pasti engkau mati. Ya. Saya peringatkan engkau hari ini. Itu kejahatannya mereka itu. Ya. Kejahatan Israel itu sesudah namanya tadi merasakan penderitaan. Apakah habis itu mereka sadar nggak? Halo? Tidak. Tidak sadar, saudara. Tidak sadar. Ya. Memang apanya Gideon respon pada waktu itu. Pada waktu Tuhan bilang robohkan itu, dia robohkan nggak? Sembahannya dia. Ya. Dia robohkan. Baca ayat 25. Ayat 25. Ya. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan bersuka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dan jarahnya ke atas kain itu. Bukan tadi Hakim-Hakim 8 ayatnya 25. Ya, Hakim-Hakim 8 ayat 25, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka maaf. Kok ini tadi kembali tadi apanya? Maaf. Hakim 6 ayatnya 25. Maaf. Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga Yahweh berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jadi ini simak, runtuhkan penyembahan ayahmu itu. Potonglah penyembahan itu, tiang berhala itu. Respon nggak namanya Gideon? Dia respon, saudara. Dia bertindak cepat, saudara. Dia ambil, dia robohkan, dia bakar itu, saudara. Kau respon nggak hari ini? Kalau kau respon hari ini, tinggalkan kebiasaanmu, ajaran-ajaran ini yang dicekpokin sekian lama dari generasi ke generasi yang tidak benar itu. Kau tinggalkan itu, saudara, yang sering sekali itu Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kau tinggalkan. Saya mengatakan, ini buku yang tebal ini, dari Kejadian sampai Wahyu itu, dicatatlah kelakuan manusia ini, dosa dan dosa. Yang diinginkan Tuhan itu, supaya orang kembali kepada hukumnya. Itu saja yang diinginkan. Dia tidak pernah mau engkau bikin tafsiran. Dia tidak mau. Dia maunya supaya engkau kembali kepada hukumnya. Hukumnya itu tidak berat. Halo? Yang sudah baca itu hukum Tuhan berat nggak? Tidak. Tidak berat. Tidak berat. Apa sih susahnya kalau setiap hari Sabat kau ibadah? Ya? Apa sih susahnya kau kembali nama Yahweh? Bukankah Tuhan mengatakan supaya namaku itu diserukan? Supaya namaku itu dimasyhurkan? Ada catatannya. Supaya kamu memanggil nama Yahweh. Mereka menipu, akhirnya kita yang menanggung. Gitu?
Bagaimana zamannya Gideon mereka menanggung namanya perbuatan-perbuatan dosa nenek moyangnya ini. Akhirnya apa? Dia respon nggak tadi? Dia respon, saudara. Ya, dia ekstrim. Dia robohkan, saudara. Ya, dia bakar. Ya. Saya ingat betul-betul tahun 2000 itu. Ya. Aku buang semuanya. Dari tahun 2000 itu aku respon pada Tuhan. Saya membaca kitab suci ini. Saya baca tiap hari, sampai saya bicara ini. Ratusan kali saya selesaikan ini, sehingga boleh saya sampaikan melalui mimbar ini. Ya, bukan sekedar saya sampaikan, saya baca tiap hari kitab suci ini, saya merespon. Kelakuan lama saya buang. Ya. Makanya saya mencatat ada dua orang ini. Ada dua orang ini. Ya, sebelum namanya Gideon ini ada dua orang namanya Yosua bin Nun sama Kaleb Yefune, saudara. Ya. Coba, Kaleb Yefune itu luar biasa nggak? Dia luar biasa, saudara. Dia pegang namanya hukum Tuhan. Ya. Akhirnya dia luar biasa. Ada perkataannya yang benar-benar saya kagum itu, saudara. Karena dia sangat mencintai hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan dia lakukan itu. Perkataannya begini, saudara. Coba satu orang baca. Namanya Yosua bin Nun, 14 ayatnya 9 sampai ke 11. Yang kencang supaya pendengar ini mendengar. Ya. Pada waktu itu Mose bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Yahweh telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Yahweh firman itu kepada Mose, dan sekarang itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Mose, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Coba, saudara. Saya waktu Mose dulu menjanjikan saya masih umur 45 tahun. Sekarang saya sudah 85 tahun. Kekuatanku dari dulu sampai saat seperti itu. Keluar masuk peperangan. Ya, benar-benar saya simak itu, saudara. Makanya saya mengatakan pada waktu namanya saya terima namanya hukum Tuhan ini, ya, tahun 2000 itu berubah segala-galanya. Ya. Bagaimana dulu penyakitku dulu namanya berak darah dan lain sebagainya. Malah sampai saya umurku 70 tahun ini sudah kekuatanku seperti dulu. Ya, saya sampaikan ini firman Tuhan karena saya baca setiap hari, itulah kekuatanku. Kenapa saya kuat? Karena ada roh Tuhan. Karena ada namanya kebenaran itulah. Ya. Sehingga saya sampaikan ini. Ya. Bagaimana namanya tadi Kaleb begitu kekuatanku pada waktu Mose, ya, menjanjikan tanah ini. Umurku 45 tahun. Sekarang saya sudah 85 tahun. Tapi kekuatanku masih seperti dulu. Benar nggak demikian? Benar, saudara. Kalau engkau kembali, kalau engkau mencintai namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau tahu bahwa Yahweh lah yang keluarkan engkau dari kegelapan itu, diucap nama ini, ditinggalkan ini. Akhirnya kita yang tanggung. Tanggung, saudara. Makanya saya bilang kalau zaman kita sekarang, kalau pada waktu kita mati, kalau matimu 70-80 tahun itu masih wajar banget. Tapi kalau matimu masih 20 tahun, 30 tahun, ya. Terus datang Pak Pendetamu, apa Pak Pendeta ngomong katanya? Oh, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Ini kan namanya omong-omong ngawur. Tidak pernah mengkoreksi. Kenapa orang ini mati masih muda? Ya, apakah ada tulisan di dalamnya? You know? Pada ada orang ini masih ada anaknya yang kecil-kecil. You know? Apakah orang renungkan seperti itu? Mereka sebaliknya, oh Yesus dasar. Apanya yang dasar? You know? Oh Yesus dasar. Yesus dasar ini matinya orang masih muda kok. Gimana sih? You know? Ini matinya perempuan, ini payudaranya habis digerogotin penyakit ini. You know?
Tidak pernah engkau merenung kenapa terjadi seperti itu. Karena engkau tidak pernah mau namanya hukumnya Tuhan. Sebaliknya engkau benci. Akhirnya banyak orang yang mati sia. Yang paling tragis lagi, pada waktu dia mati, dia datang lagi, dia terima namanya persembahan ini. Miris, saudara. Makanya setiap ada mati itu saya lihatin, mereka terima persembahan amplop itu, merinding saya bulu kudungku, saudara. Yang melakukan ini, saudara, tidak akan lolos nanti, saudara. Akan dihukum seberat-beratnya. Bukankah pada waktu orang mati itu, lu menolong dia supaya dia ringan beban? Malah sebaliknya, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Tidak bertanya lagi kenapa orang mati seperti itu. Kalau kau baca namanya, Mazmur 107 ayat 17 di sana. Kalau ini bicara kita zaman kita penyakit. Sekarang kita itu campur aduk, saudara. Ada yang mati kelaparan, mati penyakit, bencana, malapetaka. Sudah campur aduk. Ada mati peperangan, saudara. Ini zaman kita ini, saudara. Zaman makin gila, zaman makin edan, saudara. Mereka tidak peduli lagi nama Tuhan. Mereka tidak peduli lagi hukum-hukum Tuhan, saudara. Akibatnya akhirnya apa? Mengeluh. Baca. Apa tadi yang saya baca? Mazmur 107 ayat 17. Makanya fokus kalian ini, kalau saya baca, fokus saja mencatat ini, saudara. Mazmur 107 ayat 17 mengatakan orang penyakit itu karena dia melangkah karena dosa, saudara. Dosa itu apa? Mereka tidak tahu sampai detik ini. Baca yang keras. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka, dosa. Sampai saat ini orang Kristen tidak tahu itu dosa. Kalau mereka tahu itu dosa, mereka tidak akan berkoar-koar dan minta itu. Taurat sudah tidak berlaku. Nama Yahweh, nama setan. Tidak mungkin, saudara. Saya sampai sekarang saya saudara. Setiap kata-kata mereka Yahweh itu nama setan. Padahal di dalam kitab sucinya masih ada nama Yahweh kok. Yang dia pegang, saudara. Itu betul-betul saya, saudara. Pada waktu mereka mengudat nama Yahweh, dengan jiwaku benar-benar merana, saudara. Jantungku berdebar-debar, saudara, kalau mendengar kata-kata itu, saudara. Padahal kitab suci yang dia pegang masih ada nama Yahweh ini. Kenapa dihujat nama ini? Akhirnya dia cabut nyawamu sebelum umur 70-80 tahun. Mereka ikut-ikutan, kami mencintai engkau, tapi Yesus mereka lebih mencintai engkau. Ini kan omongan-omongan ngawur ini. Ajaran-ajaran pendusta ini. Coba. Pendusta-pendusta, saudara. Zaman Gideon itu, saudara, mereka pendusta-pendusta itu. Mereka tidak berkata benar, mereka tinggalkan namanya, hukum, akhirnya apa? Mengeluh. Mereka sangat melarang. Habis itu mereka kapok nggak? Apakah pada waktu mengalami penderitaan tadi ini mereka kapok nggak? Tidak. Kalau kau baca namanya Hakim-Hakim 8 ayat 27, mulai berdosa lagi. Sesudah namanya Gideon ini mulai berdosa lagi. Baca namanya. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Bayangkan saja tadi, ini dosanya pertama tadi bikin anak sapi supaya menuntun kami. Bikin anak sapi loh, saudara. Coba bayangkan aja, Tuhan mereka berbicara dengan suara manusia, tapi mereka bilang bikin anak sapi supaya anak sapi yang menuntun kami. Ini dosa kejahatan lagi. Habis Gideon lagi mereka bikin namanya efod apa? Bu? Efod itu kayak namanya kayak rompi, saudara. Efod itu namanya baju kewibawaan. Bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah, itu sudah efod ini. Tapi sebaliknya mereka bikin efod, mereka sembah, saudara. Coba. Mulai dari situ lagi namanya orang Israel berdosa lagi, saudara. Ayat 33. Tadi kembali zaman Hakim-Hakim 8 ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong
dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi ilah mereka. Kembali lagi ke tabiat memang mengeluarkan sembah lagi namanya Baal ini saudara yang sudah dirobohkan, sudah dihancurkan. Begitulah sampai saat ini saudara. Ya. Sampai saat ini banyak orang yang mati konyol. Sudah mereka meninggalkan hukum Tuhan, tidak mengenal nama Yahweh lagi, memaksa-maksa orang. Banyak mati yang konyol. Kau dengar ini yang sudah subscriber, tolonglah kau dengar baik-baik. Jangan engkau malas. Ya. Jangan engkau malas. Marilah engkau yang sudah subscriber yang 300 sekian ini. Ya. Kau bawalah istrimu. Kau kumpul dengan istrimu, anak-anakmu. Ajarkan anak-anakmu dari kecil itu supaya mereka mengenal kebenaran ini. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Ya. Engkau sudah subscriber, engkau sudah setuju yang saya sampaikan. Jangan engkau malas, jangan engkau bosan. Memang seperti itulah akan terjadi kemudian hari nanti. Tuhan memperingatkan kita, ya, akhir zaman nanti akan sedikit sekali orang yang masuk itu. Karena lebarnya pintu banyak sekali orang. Gitu. Yang lebar pintu tadi itu kalau mendengar Taurat itu mereka benci sekali saudara. Bukankah Taurat itu yang menjamin engkau? Tapi sebaliknya dari mimbar ini mereka suruh buang. Akhirnya apa? Tuhan lepas tangan gak ya? Ya. Halo? Ya. Apa saudara? Kau renungkan baik-baik ini. Ya. Kau renungkan baik-baik ini. Apa yang saya sampaikan ini. Ya. Kejahatan-kejahatan berlanjut nggak? Ya. Habis hakim-hakim itu apa? Di dalam kitab suci? Namanya ada namanya hakim-hakim, ada namanya Rut. Habis Rut itu apa? Zaman semua. Zaman semua itu mereka kembali gak ke hukum Tuhan? Halo orang Israel. Kembali. Siapa yang suruh kembali kepada hukum Tuhan? Ada namanya Raja Daud ini saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik. Kembalikan nama yang benar. You know? Kembalikan nama yang benar. Kalau engkau tidak kembalikan nama benar, itu juga dosa saudara. Ada akibatnya nanti. Kau akibatnya kau sudah rasakan sampai saat ini. Kau sudah rasakan. Ya. Coba berapa uangmu mondar-mandir ke rumah sakit. You know? Berapa uang? Kenapa kau sakit seperti itu? Karena apa? Dosa. Dosa itu apa? Karena engkau melanggar hukum Tuhan. Orang tidak mengerti itu. Mereka abaikan seperti itu. Mereka tidak pedulikan seperti itu. Biar kau mati. Akhirnya apa? Kata-kata penghibur katanya. Ada kata-kata penghibur yang mengatakan, oh kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Itulah yang sampai saat ini. Ya, sampai dia datang, orang mati, dia pungut, dia terima namanya persembahan itu. Untuk meluaskan kerajaan Allah katanya. Ini penjahat-penjahat ini yang kita lawan. Ya. Sudah banyak keluarga kita yang mati konyol. Kenapa mereka mati ngojol? Karena tidak pernah mau membaca namanya kitab suci ini. Sehingga mereka ikut-ikut saja. Apa kata pendeta saya itu sudah masuk surga. Lo tidak pernah masuk surga kalau engkau meninggalkan hukum Tuhan. Lo tidak pernah akan masuk surga. Bukan saya. Makanya berulang-ulang kali. Apakah orang tidak baca namanya Matitia 5 ayatnya 17-20. Banyak sekali orang yang baca tapi mereka tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka sudah ditutup mata rohaninya. Nah, sekalipun mereka melihat, tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, tidak mendengar. Itu ada nubuatan namanya Yesaya. Kalau engkau baca namanya Yesaya 6, Yesaya 29 di sana. Ya. Bikin engkau ngantuk, saudara. Ya, banyak orang-orang lihat kan, kalau ibadah itu yang ngantuk-ngantuk gitu kan. Itu sudah nubuatan Yesaya. Ya.
mendengar namanya menghujat-hujat namanya hati itu sudah nubuatan nabi-nabi sudah ada di dalamnya. Jangan engkau kecil hati. Marilah engkau benar-benar memperhatikan yang saya sampaikan ini. Jangan lihat saya. Perhatikan yang saya sampaikan, kau catat itu, kau ikuti, pasti engkau selamat. Engkau selamat dan engkau selamatkan keluarga. Kalau tidak, cepat atau lambat, Tuhan akan datang lagi. Bukan pada waktu dia datang dulu. Sebagai apa? Tukang diolok-olok dan digantung di kayu salib itu. Dia datang kedua kalinya, dia tidak pernah akan kompromi namanya perbuatan. Akan dia hukum namanya, sebenarnya dia akan tuntut namanya hukumnya. Halo? Kau renungkan ini. Kau renungkan baik-baik ini. Berjalanlah waktu itu, zaman namanya Raja Daud itu dia kembalikan namanya kebenaran itu. Dia kembalikan loh saudara. Makanya dia adalah Raja benar. Coba 2 Samuel 8 ayat 15. Makanya dia disebut namanya Raja kebenaran saudara. Dia kembalikan, dia mencintai hukum Tuhan ini. Gitu. Baca 2 Raja-Raja 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Kalau kita lihat tadi ini, makanya saudara penting baca namanya Hakim-Hakim ini. Hakim-Hakim itu ada dari 21 pasal. Kau baca dengan lengkap supaya kau tahu perbuatan namanya orang saya kayak apa. Gitu? Kayak apa yang mereka lakukan, kejahatan apa yang mereka lakukan. Akhirnya zaman Daud itu kembali yang semula itu. Makanya disebut dia adalah raja keadilan dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Hukumnya tuh karena sangat dia mencintai namanya hukum tuh Tuhan. Akhirnya berjalanlah waktu itu, habis Raja Daud itu ada anaknya Salomo. Salomo awal-awalnya luar biasa nggak ya? Luar biasa nggak? Dia luar biasa. Tapi akhir hidupnya Salomo pun sendiri jatuh. Akhirnya namanya terpecahlah kedua kerajaan. Kerajaan utara namanya beribu kotakan namanya Samaria, dan kerajaan namanya selatan beribu kotakan apa? Yerusalem. Jadi zaman namanya sesudah namanya Salomo itu terpecahlah namanya kerajaan Israel ini. Jadi dua. Kerajaan Israel utara dan kerajaan Israel selatan. Di situ lagi ada dosa lagi yang dosa fatal. Fatalnya patah saudara. Padahal pada waktu dia namanya dipisah ini saudara, Yerobeam itu diangkat Tuhan nggak? Diangkat. Halo? Diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan nggak Yerobeam ini? Ya. Yerobeam itu diangkat loh, Tuhan yang mengangkat loh saudara. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Yerobeam itu tidak sadar. Seperti tadi kan, namanya Gideon tadi. Oh kalau Tuhan bersama kami, kenapa kami mengalami seperti itu? Tapi dia tidak lihat apa yang dilakukan oleh tuannya. Atau nenek moyangnya saudara. Tidak melihat itu saudara. Dan juga pun Yerobeam itu tidak ingat lagi perkataan Tuhan. Dia bilang yang penting ikuti saja perintahku, jangan menyimpang. Akhirnya apa? Enggak lama loh saudara menyimpang. Menyimpang apa? Yang dia lakukan namanya Yerobeam itu apa? Ibadah baru. Ibadah baru apa? Dia bikin apa? Anak sapi. Anak sapi. Rakus banget saudara ya. Dia bikin anak sapi. Kalau tadi zaman Moses sapinya berapa? Halo? Satu. Hanya satu. Hanya satu loh saudara. Kalau kita baca namanya tadi Keluaran 32 tadi ayat 1 sampai 4 sana hanya bikin anak sapi satu. Kalau Yerobeam sapinya 2. Bikin 2 anak sapi loh saudara. Luar biasa kejahatan raja ini. Padahal raja ini diangkat oleh Tuhan saudara. Dia tidak lihat lagi, dia tidak ingat lagi perkataan Tuhan. Menambil saja bikin anak sapi. Akhirnya apa? Sampai detik ini nggak perbuatan di Yerobeam? Sampai detik ini nggak? Ya. Sampai detik ini perbuatannya dia ini. Kalau kau baca namanya apa saja 1 Raja-Raja 12 ayat 25-29, tapi baca lengkap di bawahnya. Baca lengkap sampai selesai di bawah supaya engkau punya pemahaman bagaimana zaman Yerobeam itu ada namanya perjanjian baru di ibadah
baru, saudara. Ya, baca dari 25 sampai 29 saja. Tapi kalian baca lengkap nanti. Ya, bagaimana Yerobeam itu dia bikin nanti hari rayanya, bulannya berbeda, tanggalnya sama, saudara. Kalau kau baca lengkap, ini perbuatannya lagi satu nih jahat sekali. Dua anak sapi. Baca dari 25 sampai 29. Yang satu Raja-Raja 12. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Yahweh di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mitsraim. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Cobalah, saudara. Ini 2 anak sapi, saudara. Baca lengkap, baca keseluruhannya. Supaya engkau tahu apa yang dilakukan Yerobeam ini, saudara. Dia bikin ibadah baru. Kejahatannya luar biasa, saudara. Tadi kan kita sudah baca kan, Israel itu bawa tanah yang penuh susu dan madu. Akhirnya mereka bikin anak sapi. Akibat mereka bikin anak sapi, akhirnya kemudian hari mereka setengah mati, nggak hidup. Setengah mati kan tadi kan sudah terbaca namanya Hakim-Hakim 6 tadi. Kenapa sampai kami melarat begini? Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, kenapa kami diserang-serang musuh? Dirampas-rampas makanan kami sampai kami melarat. Coba bayangkan aja, Yerobeam bikin, dia tidak ingat lagi kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 11 di sana, bagaimana Yerobeam itu diangkat menjadi raja bagian utara, saudara, Israel utara. Dia tidak ingat lagi perkataan Tuhan. Dia abaikan begitu saja. Dia pikir-pikir, lama-lama nanti dicabut lagi kedudukan raja. Akhirnya dia bikin 2 anak sapi. Patal dan patal nggak nih? Akhirnya apa? Pada waktu dia lakukan kejahatan ini, akhirnya Tuhan lepas tangan nggak? Halo? Ini patal loh, saudara. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 14 ayat 16, akibat kelakuan tadi Yerobeam ini, begitu serakahnya, sombongnya dia bikin kedua anak sapi ini, akhirnya Tuhan angkat tangan. Lepas tangan loh, saudara. Bacalah namanya 1 Raja-Raja 14 ayat 16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Akhirnya apa? Lepas tangan. Lepas tangan. Pada waktu namanya lepas tangan ini, Israel makin parah nggak? Israel utara. Halo? Ya. Makin parah nggak? Ya. Makin parah dan makin parah dan makin parah. Akhirnya kalau engkau baca, saudara, zamannya raja-raja Israel ini, zaman Raja Ahab itu ada kelaparan enggak? Halo? Pada waktu Tuhan tadi lepas tangan, akhirnya Israel ini makin parah enggak? Israel utara makin parah enggak? Makin parah, saudara. Makin parah dan makin parah, saudara. Sangat parah. Coba. Tapi yang luar biasa, saudara. Pada waktu mengalami lagi kelaparan ini, seperti zamannya tadi namanya Gideon ini, pada waktu namanya menghadap kelaparan di utara ini, ada satu perempuan. Perempuan dari mana? Mungkin yang sudah tahu. Ada kelaparan dulu di Israel utara itu siapa? Perempuan siapa? Perempuan dari Sidon. Seorang janda, saudara. Perhatikan di sini, saudara. Sesudah tadi Yerobeam bikin ibadah baru, bikin anak sapi tadi, saudara, ada persoalan demi persoalan lagi, saudara. Terjadi lagi kelaparan zaman namanya Raja Ahab ini. Ada kelaparan yang luar biasa di sana, sampai tidak ada makan lagi, saudara.
Makanya terbacalah di sana. Kalau kau baca namanya, tadi kita sudah baca namanya 1 Raja-Raja 14 ayat 16 tadi. Tuhan lepas tangan tadi, ya. Dia biarkan sudah sulit deh bangsa ini mau diarahkan kemana, mereka sudah tulikan telinganya, membutakan mata rohaninya. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Terdeteksilah di situ kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 1 sampai 16. Perhatikan ini, catat baik-baik ini namanya 1 Raja-Raja 17 itu. Karena saya mengatakan ada seorang janda. Janda ini bukan orang Israel, tapi dia seorang orang Kanaan, dia orang Sidon, ya. Seorang janda dan luar biasa, sungguh luar biasa. Setiap saya baca itu merinding bulu kudung, saudara. Bagaimana seorang janda ini, saudara, yang dia tidak pegang namanya hukum Tuhan ini, tapi dia percaya namanya Yahweh Tuhan yang hidup, tidak ada yang lain, saudara. Ya, baca namanya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Yahweh yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Yahweh. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Yahweh kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan kekurangan sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Cobalah saudara. Atas perbuatan namanya Yerobeam tadi membuat anak sapi dan dia robah-robah hukum Tuhan. Akhirnya ada mengalami yang luar biasa, saudara. Ada kelaparan lagi. Kelaparan yang begitu hebatnya akhirnya berdampak semua orang, termasuk juga Nabi Elia ini, saudara. Nabi Elia, Nabi benar kan? Halo, dia adalah Nabi benar, saudara. Dampak perbuatan mereka ini, saudara, akan berdampak semua orang, termasuk juga Nabi Elia ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Aku akan mengutus kepada namanya seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pergilah di sana. Nanti akan dia berikan makan engkau. Tapi apa yang saya catat di situ? Kenapa saya mengatakan perempuan Sidon ini luar biasa? Memang dia luar biasa, saudara. Ada perkataan di situ yang saya catat. Setiap saya mendengar itu sudah merinding bulu kudung saya, saudara. Ini bukan orang Israel, ini orang tanah Kanaan. Ya. Tapi dia percaya bahwa Yahweh Tuhanmu yang hidup. Itulah merinding, saudara. Sampai saat ini setiap saya baca namanya 1 Raja-Raja 17, saya merinding loh, saudara. Bagaimana orang-orang sekarang ini yang ada kitab sucinya dibaca setiap hari, kok tega-teganya bilang Yahweh itu nama setan.
Kok tega-teganya mereka bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya saudara, akhirnya ditanggung, mati konyol kita ini sampai saat ini. Banyak orang yang mati karena celaka, banyak orang yang mati malapetaka, banyak orang yang mati karena bencana, banyak orang yang mati karena penyakit, banyak orang yang mati karena peperangan, saudara. Zaman kita ini, ya, manusia juga tidak pernah bertanya. Kenapa seperti itu? Tidak ada lagi sampai saat ini bertanya, saudara. Ya, dia ikut-ikutin saja sama Pak Pendetanya pada waktu dia mati. Yesus, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau, sambil dia mungut-mungut persembahan, saudara. Dia tidak mikirkan engkau lagi. Ya. Dia hanya mikirkan perutnya selama dia hidup di bumi ini. Dia sikat-sikat namanya perluhan, tidak pernah mengingat lagi orang-orang miskin. Dia memperkaya diri, dia beli dasi, jas, dia beli sepatu mahal-mahal, dia sewa apartemen, anaknya sekolah luar negeri, dia tidak mikirkan lagi namanya nasibmu ini. Bukankah Israel itu ada perpuluhan? Gitu? Kenapa sampai mereka melarat? Dia bawa tanah perjanjian, tanah penuh susu madu. Selain itu juga ada namanya perpuluhannya. Ya? Mereka buang, akhirnya mereka mati konyol, tidak karu-karuan. Ya. Ingat perkataan namanya seorang janda ini, saudara. Perkataannya setiap saya membaca itu merinding bulu kudung saya. Ada perkataannya begini, baca ayat 12. Perhatikan namanya 1 Raja-Raja 17 ayat 12 itu, baca yang kencang. Perempuan itu menjawab, "Demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, kata-kata itu benar-benar saudara luar biasa. Siapa lagi yang berkata di kolong langit, demi Yahweh Tuhanmu? Tidak ada, saudara. Sebaliknya namanya dihujat-hujat nama Yahweh ini, akhirnya ditanggung perbuatan dosa mereka yang dilakukan namanya nenek moyang kita dari generasi ke generasi ini, saudara. Siapa lagi yang berkata sekarang, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup? Bagaimana kita mengenal Yahweh? Karena Yahweh sudah digantikan namanya kitab yang kita pegang ini. Ya. Bukan sekedar digantikan dihujat-hujat ini. Akhirnya kita tanggung. Banyak sekali ya, keluarga-keluarga kita mati masih kecil, masih muda, masih gadis. Ya, ada lagi yang masih kecil-kecil anak-anaknya. Mati akhirnya apa? Datanglah mereka datang di mimbar, mereka datanglah pendeta-pendeta yang mereka bilangnya ada namanya doa penghiburan. Ibadah penghiburan, bukan menghibur di situ. Mereka datang menguras-nguras lagi, tidak pernah bertanya dalam hatinya, kenapa orang ini masih muda, kenapa mati karena penyakit. Tidak ada lagi seperti itu. Mereka tutup mata rohaninya, mereka tutup telinga rohani, mereka tutup penglihatannya semuanya. Mereka tetap membabi buta sampai saat ini. Siapa lagi yang bertanya lagi? Kenapa kita mengalami malapetaka? Kenapa ada bencana demi bencana? Karena ada peperangan demi peperangan. Kenapa ada penyakit demi penyakit? Tidak ada lagi yang bertanya. Teruslah dosa ini berkembang dan bertumpuk. Sampai menggunung-gunung loh, saudara. Ingat perkataannya tadi. Seorang janda. Demi Tuhanmu, demi Yahweh yang hidup itu. Tidak ada roti. Hanya ada tepung gini. Tepung ini kami bikin, kami makan berdua, kami tidak ada lagi. Akhirnya apa? Menyelamatkan nggak keluarganya? Menyelamatkan dirinya dengan anaknya nggak? Dia menyelamatkan. Tapi ingat lagi, saudara. Sesudah tadi mereka selamat, ya, mereka lolos dari kelaparan. Ini seorang janda, ada lagi nggak yang dia alami? Apa yang dialami seorang janda ini? Anaknya mati. Coba. Anaknya mati, saudara. Kalau baca ayat 17 itu, anaknya mati. Tapi ada perkataannya yang luar biasa lagi, yang tidak ada tanding, tidak ada dua. Dia sadar betul. Dia mengatakan, apakah Elia engkau datang itu untuk melihat dosaku, kesalahanku, sehingga anakku mati? Dia sadar betul-betul.
Kalau mungkin anakku mati, mungkin ada yang gue lakukan yang tidak beres hadapan Tuhan. Dia mengatakan kepada Elia, apakah engkau datang di sini untuk melihat? Baca ayat 18. Kata perempuan Ayat itu 18 kepada yang kencang. Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Tuhan? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Coba saudara, dia sadar betul. Mungkin aku tidak beres ini. Mungkin ada kesalahanku ini sehingga anakku mati. Perkataan-perkataan bikin jiwaku betul-betul bergetar, saudara. Tidak ada lagi yang mengkoreksi sampai saat ini. Kenapa anakku ini mati? Tidak pernah ada seperti itu lagi. Hanya perkataan-perkataannya. Kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Itulah kata-kata sampai saat ini. Tidak ada lagi bertanya kenapa orang mati seperti itu. Kenapa ini perempuan mati karena payudaranya kanker? Kenapa anak belasan tahun ini mati? Tidak ada yang bertanya lagi. Dosa ini tetap dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Apakah pada waktu itu zaman Ahab ini kelaparan ini berhenti nggak? Halo? Tidak berhenti. Sesudah namanya Ahab ini, siapa yang menggantikan Raja Ahab ini di utara? Namanya Yahram. Ya. Namanya Yahram atau Yahoram ini, ya, dia melakukan kejahatan juga, saudara. Makanya zaman Yahram ini, itu makin parah namanya kelaparan, saudara. Makin parah dan makin parah dan makin parah. Sesudah Ahab tadi, ini tadi yang kita baca namanya 1 Raja 17, ini kan zaman Raja Ahab, saudara. Ya. Sesudah Raja Ahab itu digantikan anaknya namanya Yahoram, saudara. Yahram ini, ya, terjadi juga kelaparan yang hebat di sana, saudara. Ya. Kelaparan yang betul hebat. Baca 1 orang. 2 Raja 4 ayat 38 sama 41. 2 Raja 4 ayatnya 38 dan 41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masalah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngiris ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hei abdi Tuhan, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, sendoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Coba kita sudah baca tadi, zaman raja-raja Eropa yang tadi melakukan penyimpangan, bikin anak sapi tadi. Akhirnya berjalanlah waktu itu, zaman Raja Ahab itu kelaparan yang luar biasa. Zaman Raja Ahab itu ada namanya Nabi siapa? Nabi Elia, saudara. Ya. Berdampak juga zaman Raja ada namanya Nabi Elia, tapi dia tidak berbuat apa-apa juga oleh perbuatan pimpinan orang Israel ini, saudara. Ya. Akhirnya apa pada zaman Raja Ahab ini, sesudah Ahab ini mati, digantikan oleh anaknya, kejahatan itu makin menjadi. Tadi kan kita sudah baca namanya apa? 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 itu Nabi siapa? Elisa. Yang dibaca tadi 2 Raja 4 kan Nabi siapa? Elisa. Nabi Elisa. Ya. Nabi Elia tadi digantikan oleh namanya Nabi Elisa. Ada kelaparan. Berdampak gak kepada nabi-nabi itu? Berdampak, saudara. Gak ada makanan. Akhirnya ambillah namanya labu-labu liar, saudara. Ya. Mungkin labu-labu liar itu, saudara, ada yang beracun, saudara. Mirip-mirip. Akhirnya mereka ambil. Akhirnya apa? Bilang ada maut itu, saudara. Masih untung ada namanya Nabi Elisa, saudara. Ya. Elisa ambillah tepung, dia lemparkan ke dalam sayur tadi, akhirnya hilang namanya mau, saudara. Karena ada kelaparan yang luar biasa. Lapar dan lapar, saudara. Ya.
Zaman Elisa tadi ini yang kamu baca tadi, itu stop nggak kelaparan atau berlanjut? Berlanjut. Makin parah nggak? Ya. Makin parah, saudara. Makin parah dan makin parah. Parahnya di sana nanti kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 6 ayatnya 24 sampai 29. Bagaimana ada kelaparan yang luar biasa sampai mereka makan anak-anaknya. Baca. Jadi 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 29 makin parah, dan ini zaman Raja Yahoram. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, ia maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga semua kepala keledai berharga 80 sikal perak, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja," jawabnya. "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Coba bayangkan aja, ini orang Israel, saudara, yang memiliki hukum, saudara. Mereka tidak tahu lagi akhirnya apa, mereka membabi buta makan anaknya. Beda namanya tadi, namanya janda di Sarpat, saudara. Orang Sidon, orang tanah Kanaan, ya. Dia tidak membabi buta, dia tahu loh, saudara. Ya, dia tahu yang dia sembah, saudara. Maka demi Tuhanmu yang hidup, tidak ada roti, hanya ada tepung. Ya. Dia respon, bikinkan dulu untukku, balik untukmu. Akhirnya dia duluankan Tuhan. Akhirnya dia tidak mati kelaparan. Ya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Masa bilang setiap saya baca namanya 1 Raja-Raja 17 merinding sini. Ini kan orang, bukan orang Israel, bukan perempuan Israel, tapi dia orang Sidon, orang tanah Kanaan, saudara. Makanya ditutup di bawah 1 Raja-Raja 17 di dalam. Makanya saya mengatakan bahwa perempuan Sidon ini, orang Kanaan, dia percaya namanya Tuhan dan hukumnya tuh Tuhan. Kenapa seperti itu? Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 17 ayatnya 24, perhatikan ayat 24, perkataannya namanya perempuan Sidon tadi dengan namanya perempuan namanya orang Kanaan yang makan, orang Israel yang makan anaknya ini, saudara. Ya? Perhatikan perkataan terakhirnya dia ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan, dan firman Yahweh yang kau ucapkan itu adalah benar." Coba kan, baru betul saya tahu bahwa engkaulah abdi Tuhan. Firman yang kau sampaikan benar adanya. Luar biasa nggak ini? Luar biasa, saudara. Beda sekarang ini. Zaman kita, zaman edan ini loh. Begitu edannya mereka ini, mereka suruh buang namanya hukum Tuhan ini. Akhirnya kita tanggung, saudara. Kita mati konyol. Bukan sekedar kita mati konyol. Dikuras namanya hartamu. Perpuluhanmu dikuras. Pada waktu engkau mati pun juga harus engkau bayar. Ya? Pada waktu engkau mati, dia bawa namanya tiketnya di sorga. Harus kau bayar. Harus kau persembahkan. Ini kan patang dan patang. Kalau engkau benar-benar hari ini kau simak baik-baik, kau tinggalkan kepercayaan lama itu. Kau kembali kepada hukum Tuhan. Kau mencintai nama Yahweh ini. Seperti yang dilakukan namanya perempuan di Sarpat ini. Dia tidak mati di kelaparan. Ya? Dia berikan makan, dia bertanggung jawab kepada perempuan Kanaan ini. Tidak demikian namanya perempuan-perempuan Israel ini. Mereka makan anaknya. Mereka makan anaknya. Berarti mereka tidak ada lagi kemanusiaan mereka. Seperti binatang saja pun dia tidak makan anaknya. Coba begitu parahnya ini. Kenapa parah? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Dan tidak mengenal nama Yahweh. Ya. Akhirnya dengan berjalanlah waktu itu. Berjalanlah waktu itu Israel makin parah kan? Makin parah dan makin parah. Akhirnya zaman Nebukadnezar itu. Zaman Nabi Yeremia itu. Akhirnya Yerusalem dihancurkan.
Dan bangsa Israel ini digaruk bawa ke tanah buangan di Babel, saudara. Mereka menangis di sana, makanya kalau engkau baca ratapan di sana, mereka menyesal dan mereka menangis, saudara. Ya. Dan ada yang saya catat di sini, ya, hari ini. Perkataan terakhir, surat terakhirnya namanya Nehemia ini. Bacalah namanya Nehemia 9 ayatnya 29 sampai 37. Engkau renungkan ini. Bagaimana mereka menyesalnya mereka. Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Karena mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Akhirnya dibuanglah namanya ke Babel sana, saudara. Ya. Waktu mereka buang ke Babel, mereka pulang lagi, mereka menyesal. Mereka menyesal, mereka mau kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Tapi apa? Sudah terlambat segala-galanya. Bait suci mereka dihancurkan namanya tentara Babel. Baca Nehemia 9 ayatnya 29 sampai 37. Catatlah ini. Renungkan ini. Sehingga tidak kemudian hari tidak ada penyesalan. Ya. Kalau hari ini engkau kembali kepada hukum, kau kembali benar. Kalau hari ini kau kembali kepada sahabatnya Tuhan, harus engkau kembali dengan sungguh-sungguh, dengan rela hati. Jangan paksa. Ya. Kalau kau rela dengan sungguh-sungguh, pasti kau alami seperti yang dialami oleh namanya perempuan janda di Sarfat itu. Pasti engkau selamatkan keluarga. Ya. Pasti saya yakin dan percaya. Kalau engkau seorang bapak, engkau pasti selamatkan istrimu. Engkau selamatkan anak-anak. Engkau selamatkan keluarga besar. Baca Nehemia 9 ayatnya 29 sampai 37. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersetegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukan sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka karena Engkau-lah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Nya. Janganlah Kau pandang remeh segala kesusahan yang dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu sejak zaman Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkau-lah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena Engkau berlaku setia dan kami berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukannya sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu. Walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur, mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Lihatlah sekarang ini kami adalah budak, ya di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami, karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah segenap hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Coba saudara, akhirnya kau kebaca kalau ayat tadi namanya Nehemia 9 ayat 38 di sana. Ya. Apa daya kami ini sekarang? Ya. Kami harus beli. Ya. Kami dijajah. Coba saudara, ada pengakuan di situ. Makanya saya mengatakan jangan hanya baca di situ. Akhirnya kalau kau baca selanjutnya lagi, bangsa ini bukannya makin sadar. Ya. Pemimpin bahkan sadar. Kalau kau baca namanya Nehemia 13 di sana, bagaimana mereka bikin ulah lagi. Ya. Ini yang bikin ulah lagi namanya imam-imamnya. Akhirnya apa? Dari namanya surat terakhir ini, dicatatlah perbuatan dosa dan dosa mereka sampai Yosua datang ke bumi ini, saudara. Ya. Dijajah, saudara. Ulang lagi tadi ayat 38. Sebab penutup ayat 38, kau ulang lagi baca.
Perhatikan ayat 38 ini. Berdasarkan semuanya itu, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubuhi meterai oleh pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Tadi yang ayat 38 namanya apanya Nehemia 9 ayat 37 bukan 38. Ayat 37, Ayat 37. ayat 37, tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Engkau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah segenap hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Akhirnya apa? Mereka tidak sadar, tapi mereka melakukan dosa lagi. Akhirnya dari surat terakhir ini, sampai Yosua kurang lebih 600 tahun, dijajah oleh namanya siapa? Roma. Dijajah sama siapa? Roma. Yunani ini, saudara. Bayangkan aja tadi, dari namanya pembuangan ke Babel tadi, dijajah 70 tahun, dibuang ke 70 tahun, akhirnya diterima lagi. Yang menjajah mereka adalah namanya Yunani ini, saudara. Ya. Dari Yunani ini mereka tidak sadar diri juga. Akhirnya apa? Dijajah lagi namanya Romawi. Ya. Akhirnya apa? Bait suci yang kedua dihancurkan oleh siapa? Bangsa Romawi, Jawa namanya apanya? Kaisar Titus. Segala-galanya. Bayangkan aja dari namanya surat terakhir tadi, pengakuan mereka tadi ini ayat 37 tadi, sampai namanya tahun 1948 baru mereka bebas. Sudah berapa ribu tahun, ya. Coba saudara, ya, 2000-an tahun saudara, mereka terlunta-lunta oleh perbuatan mereka ini. Sampai saat ini mereka sadar nggak? Halo? Sampai saat ini Israel ini yang baru merdeka ini tahun 48 jadi sampai sekarang ini jadi berapa? Ya? Berapa ini? 48 sampai 2000 kan berapa? 52 tambah 24 berapa? 76 tahun, saudara. Ya. Kalau kita lihat baca, itu ada zamannya mereka, dari ini mereka tidak dijajah sekian tahun gitu kan. Ya. Coba sekarang 76 tahun. Sekarang ada perang besar namanya melawan namanya Palestina ini. Palestina itu kecil, saudara. Ya. Coba sampai saat ini mau setahun tidak dilumpuh-lumpuh. Kenapa seperti itu? Mereka tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Bagaimana mereka bertanya kepada Tuhan? Mereka sudah tidak menghiraukan lagi namanya hukum Tuhan. Mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Akhirnya apa? Sekarang mereka menghadapi persoalan yang luar biasa. Dikeroyok ini, saudara. Ya? Coba. Dikeroyok, saudara. Makanya saya mengatakan memang bangsa ini betul jahat kepada Tuhannya. Tapi mereka masih ada janji. Tapi kalau engkau bahasa asing, tidak ada janji, saudara. Ya? Makanya engkau ini disamakan dengan namanya tunas liar. Bertentangan namanya, kau anggap namanya Taurat itu bukan akarnya. Kamu ini ditebang dan dibuang. Mereka itu diambil lagi, ditaruh ke tempat asing. Itulah janjinya orang Israel. Supaya engkau tidak gagal paham. Marilah engkau baca namanya Roma 11. Supaya engkau tidak gagal paham, sekalipun bangsa ini jahat dan jahat kepada Tuhannya, tapi mereka masih ada janji. Tapi kalau engkau ini tidak ada janji, bertentangan dengan hukum Tuhan, kau menghujat-hujat nama Yahweh, kau mengatakan Taurat tidak berlaku, makanya kamu akan ditebang dan dibuang dan akan dibakar. Ya, tidak dipikirkan lagi. Tapi kalau mereka ini yang ditebang tadi, dikembalikan lagi ke pohon artinya, bacalah Roma itu yang jelas, yang tuntas, ya, supaya engkau punya pemahaman yang benar, sehingga engkau tidak mengikut-ngikut, menghujat. Amin. Mari engkau renungkan lagi yang saya sampaikan ini. Tuhan memberkati. Haleluya.